Assalamualaikum teman-teman. Hai teman-teman, jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Bertemu lagi dengan Umi Ismi hari ini. Apa kabar teman-teman hari ini? Kalau Umi, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nih Umi Ismi semangat hari ini. Walaupun kita berpuasa, tapi kita harus tetap semangat ya teman-teman. Jangan sampai kita lemes. Ya, teman-teman apa kabar? Bahagia selalu ya di rumah. Semangat terus belajarnya. Nih, hari ini Umi Ismi punya materi baru lagi. Tapi sebelum kita mulai ke materi, jangan lupa baca bismillah dulu. Baca bismillah yuk sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang hari apa nih teman-teman? Ada yang tahu gak hari apa? Hari Senin. Gimana nulis Senin? S-S-S S Se-e-e-e Se-en-en-en N Seni-i-i Seni-en-en N Senin tanggal 27 bulan April tahun 2020. Umi punya tema baru lagi loh untuk teman-teman. Hari ini Umi mau membahas tentang temanya adalah puasa. Nah, sebelum masuk ke tema puasa, Umi mau membahas tentang anak soleh. Yuk, sebelum masuk tema, kita tepuk anak soleh dulu yuk bersama-sama. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yeay, hore. Teman-teman masih ingat? Hebat banget. Nih, sekarang kita akan mulai masuk tema tentang puasa. Hari ini teman-teman pada puasa kan? Jangan lupa diisi tuh tabelnya ya teman-teman yang sudah Umi bagikan buat teman-teman. Nah, kita akan mulai dengan landasan Al-Quran. Apa yang telah Allah katakan lewat Nabi Muhammad. Allah berfirman tentang berpuasa. Ada di surat Al-Anfal ayat ke-28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Oh, kalau yang ini tentang anak yang soleh, bukan tentang puasa. Jadi anak-anak itu adalah beban katanya, cobaan untukmu. Untukmu ini siapa ya? Skip dulu. Sekarang kita baca yang tentang berpuasa. Ada di surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ternyata kata Allah puasa itu wajib loh teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau puasa itu rukun Islam nomor berapa? Tahu nggak? Nomor berapa? Nomor 4. Teman-teman udah tahu rukun Islam ada berapa aja? Ada berapa? Ada 5. Apa aja? Yang pertama syahadat, 2 sholat, 3 puasa. Oh, ternyata bukan nomor 4. Nomor 3 puasa. 4 Umi salah. Astagfirullahalazim. Nomor 3 itu apa teman-teman? Zakat. Nomor 4 puasa. Benar tadi, nomor 4 puasa. Nomor 5 pergi haji jika mampu. Apakah rukun Islam yang pertama? Apakah rukun Islam yang kedua? Ketiganya? Keempat?
kelima. Wush, wush. Hebat teman-teman, masih ingat lagunya. Nah, sebelum masuk ke puasa, Umi akan membahas tentang anak saleh. Anak saleh itu apa sih? Anak saleh itu yang seperti apa sih teman-teman? Pengetahuan umum tentang anak saleh. Umi gambarin dulu anak yang saleh kayak gimana. Nah, misalnya teman-teman yang perempuan dari kecil sudah belajar menutup aurat. Anak saleh adalah anak yang menjaga agamanya. Bukan saja anak yang bersopan santun dan taat kepada ibu bapaknya. Menjaga agama bukan hanya sekedar menjaga sholat, namun anak soleh merupakan anak yang taat kepada Allah, yang tahu kewajibannya sebagai hamba Allah dan tanggung jawabnya kepada agamanya. Menjaga agama meliputi memastikan seseorang itu menjaga akhlaknya, syariatnya, ibadahnya, dan segala amalan setiap saat. Menjaga akhlak di dalam berpakaian, di dalam pergaulan, dan di dalam tutur kata. Gini jadi ceritanya teman-teman. Agamaku apa teman-teman? Aku Islam, Umi. Masya Allah, hebat. Nah, di dalam Islam itu kita diajarkan untuk menjadi anak yang gimana teman-teman? Anak yang soleh. Betul. Tapi jadi anak yang soleh saja belum cukup untuk memenuhi kriteria sebagai anak yang soleh. Jadi harus gimana? Katanya di sini dijelaskan adalah menjaga agama. Nah, menjaga agama seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun Islam yang ada 5 itu. Setelah bersyahadat, teman-teman juga harus melaksanakan sholat. Nah, sholatnya 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah itu teman-teman harus berakhlak baik. Akhlak baik itu kayak gimana Umi? Sopan santun. Tahu gak sopan santun kayak gimana? Senyum, salam, dan sapa. Kalau senyum ini gini nih. Kalau sapa gimana? Hai teman-teman. Kalau salam gimana? Assalamualaikum. Biasanya Rara tuh udah pernah ngejelasin salam, senyum, sapa gimana. Terus sopan sama orang lain, mengantri, itu tuh bisa jadi kriteria anak yang soleh lah teman-teman. Wah, mudah-mudahan teman-teman bisa ya menjaga agamanya dan terus menjadi anak yang soleh. Kemudian, Umi punya ciri-ciri anak yang soleh. Kan udah nih pengertiannya, katanya anak yang soleh itu harus menjaga agama. Nah, ciri-cirinya kayak gimana nih? Yang pertama, patuh kepada orang tua. Patuh itu seperti apa sih Umi? Misalnya, Uminya nih, bundanya nih, ibunya di rumah manggil misalnya. Anakku, katanya, makan dulu ya. Setelah makan boleh diberesin berantakannya, katanya. Terus teman-teman tuh makan, sudahnya langsung diberesin. Nah, itu namanya menurut kepada orang tua. Tapi kalau misalnya disuruh makan, terus makan aja, ditinggalin aja bekas makanannya nggak diberesin, berarti itu temannya siapa sih? Digoda sama siapa sih? Sama jin. Nah, berarti itu gak nurut. Kalau gak nurut berarti bukan anak soleh. Katanya mau jadi anak soleh. Yang kedua, sayang kepada keluarga dan teman. Nah, kalau kita lagi di sekolah nih, kita suka sayang sama teman gak? Boleh gak dorong-dorong teman? Boleh gak cubit-cubit? Enggak. Nah, itu artinya teman-teman sudah sayang teman. Mau berbagi makanan, mau mengantri, tidak mengganggu ketenangan teman-teman yang lain. Wah, hebat. Umi bangga. Itu salah satu ciri anak saleh. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman. Mana nih? Nah, yang ketiga adalah
memiliki empati yang besar terhadap sesama, sayang kepada orang yang tidak mampu. Misalnya teman-teman lagi jalan-jalan atau lagi kemana gitu, ngeliat video orang yang kelaparan, orang yang kekurangan rezeki. Terus teman-teman punya tabungan di celengan misalnya. Nah, isinya uang doang. Terus teman-teman bilang gini, Abi, Umi, kayaknya aku mau sumbangin aja deh celengan ini buat orang-orang yang gak mampu. Aku mau bersedekah. Masya Allah. Nah, itu berarti teman-teman punya empati yang besar sama orang yang tidak mampu. Kasian banget ngeliat orang-orang yang gak mampu. Umi bangga sama teman-teman yang kayak gitu. Nah, yang keempat, mudah beramal dan berbagi. Wah, sama nih. Jadi teman-teman selain berempati tadi kan ngerasa kasihan ngelihat orang lain sedih, ngerasa kasihan sama orang-orang yang gak mampu. Terus teman-teman memberi, mudah beramal baik dan memberi. Amal baik itu seperti apa sih? Kayak gitu. Misalnya teman-teman gak punya uang nih, tapi teman-teman punya makanan. Aku gak punya uang nih, tapi aku mau berbagi nasi bungkus. Nah, teman-teman turun ke jalan, melihat kakek-kakek yang udah tua, nenek-nenek yang udah tua, dikasih deh makanannya. Ini aku cuma punya makanan, maaf aku gak punya uang. Segitu juga udah hebat, anak soleh. Dan yang kelima adalah cinta kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Umi menyekutukan teh gimana? Misalnya gini, teman-teman teh sakit, aduh sakit. Terus teman-teman teh ingetnya kayak gini, ini pasti yang bisa nyembuhin aku dokter, gak ada yang lain yang bisa nyembuhin aku. Wah, masa? Nah, ternyata anggapan teman-teman itu salah. Berarti teman-teman lebih percaya sama dokter. Padahal dokter itu adalah manusia yang dikasih kepandaian sama Allah untuk menyembuhkan. Jadi yang bisa menyembuhkan teman-teman siapa? Betul, cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun teman-teman udah berobat ke sana ke sini, tapi kalau misalnya Allah nggak mengizinkan sembuh, nggak akan sembuh. Tapi kalau teman-teman pas sakit, astagfirullahalazim, ya Allah, maafin aku gak bisa menjaga tubuhku dengan baik. Kayaknya aku sakit karena teledor. Ampuni aku ya Allah, aku mau berobat, mudah-mudahan Allah sembuhin. Nah gitu, teman-teman ingat dulu sama Allah, baru berobat. Atau jangan sampai gini, aku berobat, aku mau berobatnya sama dukun yang humble itu loh. Takut. Itu adalah dosa besar yang gak diampuni sebelum kita benar-benar bertobat. Taubatan nasuha, tobat yang benar-benar. Makanya ciri-ciri salah satu anak soleh itu tidak menyekutukan Allah. Nah, gimana? Jelaskan penjelasan Umi? Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman happy ya. Jangan lupa terus semangat puasanya. Karena Umi bangga sama teman-teman yang semangat puasa. Jangan lupa sholat juga. Jangan sampai puasa tapi nggak sholat. Sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa bertemu lagi di sekolah. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.